Oke, bisa dimulai, teman-teman. Iya, ayo. Iya. Bukan yang jauh kan Milaksa. Iya. Lalu makanya kan aku bisa maju ke belakang. Oh. Oke, Kak. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang representasi pengetahuan secara verbal. Oke, next. Next. Nah, sebelum lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Dorothea Esliani Tamwin Jandur dengan NIM 230. Yang kedua ada Francisca Puji Kristanti dengan NIM 231. Yang ketiga ada saya sendiri Eco Lintang Nindita dengan NIM 213. Yang keempat ada Nurul Lailatul Kamilah dengan NIM 215. Dan yang terakhir ada Puria Atika P dengan NIM 204. Next. Oke, yang pertama kita akan mulai pembahasannya dari bahasa dan pengetahuan. Sebuah alasan yang menyebabkan kata-kata dan bahasa dipelajari secara mendalam adalah bahwa tingkat perkembangan kemampuan verbal manusia jauh melampaui spesies-spesies lain. Oleh sebab itu, kemampuan berbahasa berfungsi sebagai demarkasi atau batas pemisah filogenik. Beberapa ahli memperkirakan bahwa jumlah kata-kata yang maknanya diketahui oleh seseorang berkisar antara 20.000 hingga 40.000 kata. Struktur semantik memungkinkan manusia mengidentifikasi jenis-jenis benda yang tersimpan dalam dan bagaimana benda yang tersimpan itu saling berhubungan dengan benda lain. Next. Sabar. Soalnya nanti dia upload di YouTube. Next dong. Oke, Badley mengemukakan bahwa manusia itu menyimpan 20.000 sampai 40.000 kata yang diketahui maknanya oleh manusia. Dan juga memori kognisi berjumlah lebih besar. Sebagian besar pengetahuan bersifat verbal. Next. Dia yang pendekatan asosiasionis. Nah, di sini yang dibahas dalam pendekatan asosiasionis ini adalah mengenai variabel organisasional. Di situ Gordon Bower dan kawan-kawan mengatakan bahwa pengorganisasian entitas semantik dalam memori memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap memori dan mengingat. Selain itu, Gary juga mengatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan istimewa dalam mengkategorisasikan objek, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, misalnya harimau. Kita masukkan harimau ini ke dalam kategori binatang buas. Terus, contoh lain juga misalnya panci. Nah, panci ini kita masukkan ke dalam kategori peralatan dapur, seperti itu. Gary juga mengatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang lebih dalam memprediksikan dinamika lingkungan mereka, hingga akhirnya manusia itu dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Contohnya, seperti harimau tadi, kita tahu bahwa harimau itu merupakan kategori binatang buas kan. Jadi kalau misalnya kita melihat harimau di jalan, misalnya tanpa pengawasan atau tanpa penghalang apapun,
Iya, satu porsinya itu satu hal yang begitu. Nah, di situ ada gambar Cuma ngomongan seperti yang teman-teman lihat. Jadi si Bower ini dia mengatakan bahwa variabel organisasional itu punya hierarki konseptual kata-kata. Di situ salah satu contohnya adalah kata mineral. Nah, kata mineral itu dia memiliki pemaknaan yang luas daripada kata di level 2, 3, dan 4. Jadi mineral itu kan terbagi menjadi 2. Ada mineral logam dan juga ada mineral batu. Itu juga dengan logam. Jadi logam itu juga dibagi menjadi 3. Ada logam langka, biasa, campuran. Itu juga dengan batu, ada batu yang berharga dan juga ada batu bangunan. Dan begitu juga seterusnya. Seperti itu. Sorry ya. Next. Mana kuncimu? Mana aku tuh presentasi? Ya, di sini ada pengorganisasian pengetahuan secara semantik. Di sini ada beberapa model. Yang pertama model sel teoretik. Di sini pembahasan konsep sinematik. Konsep atau ide abstrak yang mempresentasikan kategori informasi atau unit pengetahuan. Yang ketiga unit pengetahuan terus digabungkan, terus membentuk konsep yang berbeda. Contohnya, pisang, apel, jeruk. Nah, di situ ada konsep buah. Nah, terus next. Ini masih tetap model teoretik. Jadi memori konsep semematik dipresentasikan oleh rangkaian elemen atau kumpulan informasi. Terus kemudian membentuk konsep dapat direpresentasikan dalam LTM atau long term memory melalui eksemplar item yang berpadu membentuk konsep tersebut. Atribut atau karakteristik eksemplar. Contohnya burung, itu sebagai konsep, terus terbang berkicau. Berkicaunya itu sebagai atribut. Next. Nah, di sini ada model perbandingan fitur sematik. Di sini makna suatu unit leksikal atau kata yang dipresentasikan oleh rangkaian fitur semantik. Terus ada fitur penegas aspek esensial suatu kata. Fitur karakteristik aspek insidental. Kemudian pembatasan linguistik secara teknis, secara longgar, tanpa, dan lain-lain. Pengujian kesahihan proporsi berdasarkan fitur penegas. Next. Nah, di sini bisa dilihat contohnya pembatas linguistik. Next. Dan di sini juga ada model perbandingan fitur semematik. Penelitian berdasarkan logika. Beberapa anggota suatu kategori memiliki makna leksikal lebih kuat dibandingkan lainnya. Kemudian tingkat kelazimannya objek beragam. Dan objek paling umum atau kategori prototip. Contohnya burung. Murai itu lazim, ayam paling tidak lazim. Kayak gitu. Next. Model jaringan sematik. Berdasarkan penelitian Allen Collins and Ross Quillian, pengorganisasian memori yang disusun berdasarkan program komputer. Asumsi konsep-konsep disimpan dalam memori sebagai unit independen yang saling terhubung oleh koneksi-koneksi spesifik dan bermakna. Kemudian penelitian struktur memori hipotetik hierarki 3 tingkat. Adapun ciri-cirinya mengekspresikan cara-cara pengambilan informasi dari memori sematik. Nah, bisa dilihat
jaringan sinematik itu seperti itu, ada level-levelnya, mulai level 0, level 1, dan level 2. Next. Aduh, ini mana ya? Ada model aktivasi menyebar. Di sini juga berpendapat Alan Collins dan Elizabeth Lotus, pemrosesan sinematik dibuat berdasarkan suatu jaringan rumit yang di dalamnya asosiasi-asosiasi sederhana dihubungkan bersama dalam suatu ruang konseptual. Terus kemudian pentingnya menjelaskan dampak priming, dukungan neuroscience kognitif. Terus primiting repetisi pengulangan item yang sama sebanyak 2 kali. Creating sinematik penyajian frame yang cocok secara sinematik serta kata sasarannya. Nah, di sini adalah model aktivasi menyebar. Bisa kita lihat semua. Yuk. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kakaknya yang gunanku. Ini lo nggak ada pembagian nih. Engkau keresahan tanya. Aku masih belum paham. Aku juga nggak belum paham. Anjir. Bentar. Matiin. Halo, udah kedengeran? Nah, Sudah. Jaringan proporsionasi. Teori memori asosiatif yaitu bentar. Yang di-share lagi. Badanku panas lagi. Jaringan proporsional. Teori memori asosiatif ini dikemukakan oleh John R. Anderson pada 1985. Proporsi itu merupakan unit pengetahuan terkecil yang dapat berdiri sendiri, memilih mana sebagai suatu pernyataan terpisah. Contohnya, bayi yang menangis. Next slide, tolong. Apa next tidak? Nggak tahu tuh lo yang baca tadi gimana sih? Guys, kalau mau next kode ya. Slide-nya bisa diganti? Nah. Hai, Deko. Tadi aku ada misalnya Human Associative Memory atau HAM dan represensi pengetahuan. Dikenalkan oleh Anderson dan Power pada 1975. Struktur utama penyampaian informasi instruksi subjek predikat yang dihubungkan oleh fakta. Sebenarnya Anderson dan Power ini mengkonseptualisasikan persepsi pengetahuan dalam suatu jaringan asosiasi sinematik yang mereka sebut memori asosiatif human.
Sebuah ciri utama HAM dalam penggunaan proposisi yang merupakan ungkapan atau pernyataan-pernyataan mengenai sifat-sifat dunia. Proposi adalah suatu representasi atau abstraksi yang menyerupai suatu kalimat. Sejenis struktur rumah yang menghubungkan ide-ide atau konsep-konsep dalam representasi proporsional. Struktur utama yang digunakan sebagai penyimpanan informasi berupa suatu konstruksi subjek predikat yang berhubungan oleh suatu modus fakta. Udah. Semakin rumit kalimat, struktur pohon Belum, Cung. semakin bercabang. Contoh kalimatnya, misalnya Jennifer menikah dengan Ben, atau Paris musim panas ya. Pada musim panas di Paris, Jennifer menikah dengan Ben. Pengendalian pikiran secara adiktif atau dari memori bersifat asosianistik. Di gambar ini kita bisa melihat dari 3 jenis cara kerja memori, yaitu memori kerja, memori deklaratif, dan memori produktif. Next slide. Memori kerja. Memori kerja merupakan memori jangka pendek yang aktif bekerja, berisi informasi yang dapat diakses pada saat itu juga. Memori ini mengacu pada memori aktif, sedangkan memori deklaratif merupakan pengetahuan yang kita miliki mengenai dunia. Frekuensi pengetahuan secara deklaratif memasuki sistem dalam wujud unit kognisi, string, rentetan informasi yang berurutan, atau cita-cita visual. Next. Memori produktif. Serupa memori prosedural, pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan hal-hal fisik, misalnya mengikat tali. Dari ini, representasi pengetahuan bersifat tersandi, string temporal, citra spasial, posisi abstrak, string temporal merekam struktur peristiwa yang berkesinambungan. Udah. String temporal ini juga merekam seperti dengan bantuan sandi. Ini kita dapat mengingat urutan-urutan peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, kita dapat mengingat urutan-urutan peristiwa dalam suatu film atau pertandingan sepak bola yang baru saja kita tonton. Contohnya, ya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti menonton film sebuah pertandingan sepak bola atau hobi. Lanjut, next slide. Memori produktif, representasi spesial, diproses bagaimana informasi disajikan. Ukuran informasi tidak penting. Contohnya mengenali huruf Z. Berapapun ukurannya, jika orientasi huruf tersebut tepat, meskipun ukurannya beragam, kita dapat mengenali huruf Z yang ukurannya 2 kali lebih kecil maupun 2 kali lebih besar. Namun, seandainya huruf Z tersebut diputar 90 derajat, bisa jadi kita mengenalinya sebagai N. Penyediaan representasi proporsional bersifat lebih abstrak dibanding jenis-jenis sendi yang lain, terutama karena penyandingan representasi proporsional bersifat independen atau terpisah urut-urutan informasinya. Proporsi apa? Tercatat bersifat independen, terpisah, dan diurut-urutkan informasi. Contohnya Bill, John, pukul. Yang kita tahu dari contoh tersebut adalah bahwa Bill dan John itu mengalami saling pukul-pukulan. Gitu. Selanjutnya,
para pakar dan pengorganisasian, karakter para pakar, pengetahuan yang terorganisir dan bersifat domain spesifik, paham cara menggunakan pengetahuan secara efektif dan bijaksana. Hasil penelitian Chi, Volkovic, dan Glaser pada 1981, pengetahuan pakar amatir, para pakar perorganisasian, pengetahuan berdasarkan prinsip umum, amatir berdasarkan fitur-fitur permukaan. Next. Clarice Ford pada 1986. Memori bersifat terpusat, logikalis, dalam arti sistem-sistem otak yang spesifik mempresentasikan aspek-aspek spesifik dari setiap peristiwa, dan memori terdistribusi dalam arti sejumlah besar sistem neural terlibat dalam proses representasi peristiwa. Pengembangan taksonomi, struktur memori yang memuat memori deklaratif dan non-deklaratif sebagai bagian yang integral. Next. Otak diorganisasikan berdasarkan sistem-sistem penyampaian informasi yang berbeda secara fundamental. Atau deklaratif bersifat ekspresif dan meliputi fakta, terdapat memori episodik dan memori simatik. Pengetahuan prosedural bersifat implisit dan dapat memperoleh melalui kinerja. Mencakup keterampilan, unit, posisi, dan jenis representasi non-asosiatif lainnya. Next. Koneksionisme dan presentasi pengetahuan. Koneksionisme merupakan teori tentang pikiran dengan gagasan mengenai keberadaan sebuah set besar berisi unit-unit sederhana yang saling terhubung dalam sebuah jaringan yang terdistribusi secara paralel. Asumsi dasar merupakan unit-unit saling merangsang atau menghambat inhibit satu sama lain dalam sistem tersebut bersamaan ataupun paralel. Next. Representasi pengetahuan bersifat koneksionistik. Pola tidak disimpan. Item yang disimpan adalah kekuatan koneksi antara unit-unit memungkinkan pembentukan pola tersebut. Pendekatan terhadap pembelajaran secara berbeda. Model PDB dibuat berdasarkan asumsi-asumsi neurologis. Next. Habis. Selesai. Itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Sekarang sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Izin bertanya. Terlalu untuk ininya apa namanya langsung aja ya, nggak usah ada gelombang-gelombang, soalnya sembari nanti memikirkan jawaban langsung absen, soalnya biar nggak ada waktu yang kebuang gitu maksudnya. Langsung aja berapa 5, kalau ada 5 langsung 5 gitu sih menurutku ya. 3 lah. Kita cuma membuka sesi pertama aja 3 pertanyaan. 3 jauh cepat. Oke, lanjut Firna. Mati. Wes aku Sekasih aja. Berhenti share screen. Firna Dinda dengan ini sudah 29. Apakah tingkat kemampuan verbal manusia dapat dilakukan tes? Apa ada nyale?
Tak tulis deh itu ya, dek room submit. Saya kembali ke habitat saya. Mau kemana cuy? Lucu. Aku bikin story. Kapan lagi? Saya mau kembali ke habitat saya ya. Si estetik. Saya mau tidur. Jangan Anggi, bantu aku Anggi. Kepalaku. Selanjutnya, Izin bertanya. Izin bertanya, kayaknya suaranya nggak kedengaran ya, gimana sih? Kayaknya udah kedengeran ya. Kedengeran. sudah. Ya, perkenalkan saya Kadir Dewanggana, NEM 217. Pertanyaannya, bisa dijelaskan nggak secara singkat saja materinya itu apa namanya yang menjadi poin pokok bahasan itu seperti apa? Misalnya, ternyata bahasan pengetahuan manusia itu seperti ini gitu. Kalau tadi kan ada yang namanya tindakan asosiasionis, ada yang namanya pengorganisasian pengetahuan secara semantik. Kalau itu kan bahasanya sangat textbook sekali ya. Kalau dilihat dari secara garis besarnya seperti apa sih bahasa dan pengetahuan manusia itu, baik dari segi apa yang ada di dalamnya maupun bagaimana proses terbentuknya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Terus yang dimaksud dengan pengorganisasian pengetahuan secara semantik itu seperti apa? Terima kasih Krisna. Thank you very much. Mana lagi? Ada yang bertanya lagi ya? Kalau nggak ada lagi, saya tutup ya. Karena sudah saya hitung sampai 10, nggak ada yang menjawab nggak ada yang bertanya lagi. Saya tutup ya teman-teman. Silakan di absen kami biar berdiskusi terlebih dahulu. Oke, Ulung Pandu hadir ya? Hadir. Alia Jikonia. Hadir Ulung Pandu. Alia sakit. Hadir. Hadir. Kuria. Hadir. 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 Rian hadir. Ferdi. Hadir. Hadir. Akmal. Hadir. Zulfan cuti. Ecwa. Hadir Bapak. Siti Nolvinia. Hadir Bli. Nurul hadir. M. Ainul Yakin.
Hadir. Hadir. Ada Krisna di mana? Angel? Hadir. Angel Rupa. Hadir. Mahadi. Hadir. Oke. Saratri. Hadir. Hadir. Jenny. Jenny Nuranisa. Kita lewati dulu ya. Gabriel. Hadir. Anissa Isyabila. Hadir. Zahra Atia. Hadir. Farhan. Hadir. Agnes. Hadir. Firna hadir. Dortea hadir. Francisca hadir. Siti Nur Laila. Hadir. Anggraini hadir. Nur Vandano. Hadir. Putri Ayu Ningsih. Hadir. Dian Kusmiranti. Kita lewati dulu ya Dian Kusmiranti. Dian. Oh sakit, tapi nggak ikut Zoom ya? Gitu. Sakit. Ria hadir. Bernis. Hadir. Finaldi hadir. Willy hadir. Odilia. Hadir. Adisti. Hadir, cuman nggak bisa on mic. Oh ya, Lutfia hadir. Aida. Hadir. Sani. Hadir. Syafira. Hadir. Yuliana Afila. Hadir. Moy. Hadir. Rangga hadir. Afifah Hadir. Fitri hadir. Angel. Tadi Jenny hadir ya. Hadir. Terus Hadir ya. siapa ada hadir tadi? Angel hadir ya. Syaira. Angel hadir. Ya udah. Hadir beli. Syaira hadir. Udah. Lutfi udah. Anugerah Brilian. Hadir. Hadir. Afuzal Ulia hadir. Yang di luar yang saya sebut siapa aja? Aulia siapa namanya? Aku belum di absen. Siapa dia? Aulia Putri Asabik ya. Ya. Aulia Putri Asabik, NIM-nya 187. 210 sama ya, 210 9 234 berapa? 9. NIM depannya 200. Oh 200. Terus 9 04 kali 234 terus 187. 87. Apa lagi ya? Tiara Aurora. Oh iya. Tiara Aurora.
Ininya berapa ya? 210, 9, 7234, 222. Oh, ininya ya, depannya 22 ya. Dua. Belakangnya berapa? Di belakangnya berapa? Berapa ya Tiara? Terus tadi aku udah apa belum? Zaratri udah. Oke, makasih ya. Oke. Tadi Tiara Aurora berapa belakangnya? 276. 276. Oke, berarti yang tidak hadir cuman Dian Kusmiranti Aku belum ya sakit. Sama ini siapa tadi? hadir. Oh, Dian Kusmiranti hadir. Berarti hadir semua berarti ya. Ya. Termutis Marcella belum? Oh ya, Kesia ya. Lagi yang belum. Termutis, Ina, Kesia, Marcella. Name-nya 255. NIM akhir 255. 55. Siapa lagi yang belum ya? Sudah, ini mau jawab pertanyaan. Oh ya, udah ya. Oke, terima kasih. Hadir semua ya kayaknya. Bisa dilakukan untuk mengukur kemampuan verbal manusia ya. Biasanya tesnya itu yang sering kita lihat, bahkan kita pernah kayaknya. Itu tuh contoh soal di SBMPTN. Di soal TPN-nya. Jadi itu tuh termasuk dari dalam contoh soal buat mengetahui seberapa kuat sih kemampuan verbalnya kita. Jadi salah satu contoh soalnya buat mengukur kemampuan verbal itu tuh ya itu tes SBM itu yang kita jumpai ini. Terima kasih atas jawabannya.
akan menjawab pertanyaan dari Saudara Krisna. Secara garis besarnya itu suatu pengetahuan yang berada pada memori seorang individu. Pengetahuan bersifat abstrak atau konseptual dan harus diinterpretasikan baik oleh sang pemirsa pengetahuan. Suaranya putus-putus. Nggak kedengeran? Kalau tidak ada, kami akhiri presentasi pada siang hari ini, sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau lebihnya atau salah perkataan maupun perbuatan maupun jawaban ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Link YouTube-nya ya, jangan lupa. Iya, linknya ya, jangan lupa berbagi. Yeay. Dan kita